Pemirsa, penguasaan lahan tanah milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan yang dikuasai diduga preman berkedok ormas menjadi sorotan publik. Apalagi berembus kabar adanya permintaan uang tebusan hingga 5 miliar rupiah sebagai syarat preman meninggalkan pendudukan lahan. Polda Metro Jaya menindak tegas dengan membongkar bangunan di atas lahan BMKG itu. Sebanyak 17 orang preman sudah diamankan polisi. Untuk membahasnya, kami sudah menghadirkan narasumber penasehat ahli Kapolri, Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan sebelum kita sama-sama memulai diskusi ini, kita akan simak informasi berikut ini. Dengan menggunakan alat berat, polisi akhirnya merobohkan posko preman di Jalan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu sore 24 Mei 2025. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG oleh ahli waris yang dilindungi preman berkedok ormas. Dalam operasi ini, petugas gabungan mengamankan 17 orang, termasuk ahli waris dan kawanan preman. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Ya tadi rekan-rekan bisa mendengarkan sendiri dialog antara Pak Kapolres Tangsel dengan pengusaha pecel lele tersebut. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban itu telah dipungut 22 juta rupiah. Jadi dua korban ini langsung mentransfer kepada oknum anggota ormas Saudara Y. Saudara Y ini adalah Ketua DPC Ormas GJ Tangsel. Ya, dalam kegiatan operasi preman ini setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang. 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Pemerintah kini tengah giat menggerakkan Satgas Anti Premanisme, mensinergikan beberapa instansi dan lembaga penegak hukum. Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3.192 orang preman, 265 orang preman diantaranya sudah menjadi tersangka. Sebagian dari mereka mengaku sebagai pimpinan dan anggota ormas. Dia udah. Iya, pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Pak Arianto, kalau Anda melihat spesifik untuk kasus yang BMKG ini, bagaimana Anda melihat kasus ini? Bagi saya ya, ini kasus seperti ini sebenarnya banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Saya itu mantan Deputi 5 di BPN dulu tahun 2011. Pernah menjabat di sana. Dan kemudian saya juga mantan di reserse, jadi menghadapi preman ini. Preman adalah suatu gejala ya, gangguan kamtipmas yang sudah lama terjadi. Dan preman itu bisa menjadi marak apabila terbiarkan ya. Preman itu kan singkatnya kan orang yang ingin free man, ingin bebas ya. Ingin bebas bergerak tanpa dihalang-halangi oleh hukum yang ada. Makanya dia mesti nekat, saya free man gitu kan gitu. Nah, preman itu timbul karena lahan makan susah biasanya gitu. Dulu preman itu perorangan. Kelompok kecil-kecil malah di parkiran atau di ganggang atau di mana gitu. Tapi kemudian kalau itu membesar, tidak ditindak, jadi kelompoknya besar-besar. Dan yang belakangan ini setelah reformasi itu justru menamakan dirinya dari LSM kebanyakan. Saya pernah ya bangun rumah di mana Pondok Pinang sana, lagi renov gitu, didatangi orang-orang itu. Saya bukan ngomong lagi preman, ini LSM. Oke. Boleh minta apa? Jadi ada institusinya ya Pak, disebut institusinya. LSM. Jadi apa tuh? Ya ormas lah kalau sekarang. Gitu. Ya, padahal itu rumah Bapak ya? Bukan, maksudnya saya merenov sendiri. Merenovasi sendiri. Iya.
Terus datang itu preman itu, minta keamanan, minta jasa keamanan. Dia nggak tahu bahwa ini yang renovasi orang polisi ya Pak ya? Dikasih tahu, ini rumahnya jenderal gitu. Nggak takut saya dengan jenderal, ini LSM. Ngomong gitu. Oke. Itulah perkembangan preman ya. Saya jadi. mungkin ingin masuk ke itu ya Pak ya. Mengapa kemudian ada persepsi di masyarakat preman itu, ada anggapan ya Pak ya, ada anggapan preman itu seolah-olah memang dibiarkan atau tanda kutip dipelihara oleh polisi. Nah, ini saya terangkan gitu ya. Preman itu ya, preman itu menjadi marak karena terbiarkan. Yang membiarkan siapa? Masyarakat yang menjadi korban, dia tidak berani lapor. Karena apa? Takut. Kalau lapor juga paling belum tentu didatangi. Dan bahkan nggak percaya pada aparat keamanan bisa melindungi dia. Makanya preman itu kan terbiarkan oleh masyarakat. Oke. Tapi juga oleh aparat juga. Nah, aparat itu kenapa kalau membiarkan? Ada 3 paling tidak. Nomor 1 ya, aparatnya mungkin lalai, tidak tahu di daerahnya ada preman kayak gitu, atau intelijennya kurang kuat sehingga nggak tahu, atau aparatnya itu takut karena segitu sudah gedenya ya. Masa polisi takut Pak? Ada yang takut. Takut ada karena? aparatnya. Ya karena seperti sekarang ini Grab misalkan, anggotanya 2.000, pemimpinnya adalah orang tokoh itu dekat dengan Pak Presiden gitu. Sehingga kemarin waktu di Depok aja tuh. Oh, jualannya karena dekat dengan presiden. Ya karena gitu. pimpinannya kan dekat dengan. Contoh seperti kemarin tuh ya, kita mau ngambil satu tokoh dari preman di situ, malah mobil kita dirusak. Iya. Nah disitulah ada gejala anggota di lapangan itu, keamanan itu takut ada. Oke. Yang ketiga itu tadi, itu tuh. Diduga ada kolusi, ikut memanfaatkan itu. Itulah sehingga menjadi maraknya preman. Oke, kalau Gitu. kita kembali lagi Pak ke kasus yang BMKG ini, mencoba mendengarkan versi masing-masing nih Pak. Ya. Bagaimana kemudian bisa menentukan siapa sebenarnya yang pemilik sah? Ya, ini kita ngomong mengenai masalah sengketa tanah ya. Iya. Nah, saya cerita pengalaman saya waktu dulu saya menjadi deputi sengketa di BPN. Sengketa tanah di Indonesia itu ribuan sebetulnya terjadi. Contohnya ya sengketa tanah yang kayak itu tuh berkepanjangan sampai puluhan tahun nggak selesai. Karena apa? Tanah itu hak kepemilikannya ditentukan oleh masing-masing. Hak yang paling tinggi adalah sertifikat. Terus bawahnya lagi ada giri, ada apa dan sebagainya. Nah ini sengketa tanah yang seperti contoh di BMKB ini. Di satu sisi tanah itu adalah HP ya, Iya. hak pemakai oleh BMKG. Iya. Yang satu lagi ini mendalilkan istilahnya ya sebagai tanah giri. Dan itu dulu sudah pernah menggugat lah. Iya. Sampai kasasi kan, Iya. waktu itu dimenangkan oleh BMKG. Tapi biasanya udah kayak gitu tuh ya, antara dua pihak itu tidak mau ngalah, tidak mau menyerah lah gitu. Makanya kan ahli waris itu waktu yang diwakili oleh advokat dari seorang gitu kan ngomong, ini berdasarkan putusan kasasi adalah hak ahli waris gini kan gitu kan. Sementara sini ini sudah inkrah. Ini kasasi tahun segini gitu kan. Itu yang terjadi ya. Itu karena tidak jelas ya mengenai status kasus ini sehingga akhirnya pihak yang itu tadi yang punya ahli waris tuh dia nyewa preman itu. Untuk jaga gini ya. Tanah itu tanda kepemilikan itu ada 2 tadi. Satu surat dan satu lagi fisiknya didudukin. Iya. Nah, makanya itu pada waktu sengketa itu mereka masih berebut untuk menduduki tanah itu. Oke. Nah, ini yang terjadi di situ kan gitu. Dulu sudah di waktu itu tanah milik negara dan kemudian akan dibangun dipasang pelang itu kan. Sana ngerusak pagar kemudian diplang pakai pelang itu. Iya. Nah, sekarang setelah rame-rame ini kemudian diplang oleh polisi kan. Nah, di tengah-tengah tadi. Jadi tanah yang seperti itu tuh biasanya masih dalam sengketa. Karena tidak jelas dan kemudian dari aparat sendiri juga tidak ragu-ragu untuk menindak. Akhirnya yang preman tadi bisa, itu tadi pasti mungutnya udah lama itu, bukan baru kemarin. Bukan baru kemarin ya Pak? Iya, udah Iya. paling nggak berapa tahun lah itu pasti udah gitu. Iya. Premannya bisa bertindak gitu, kemudian kalau itu masalah pribadi biasanya kita agak keder tuh untuk mengusir mereka itu. Nah, ini kalau pemerintah yang dilala juga sekarang lagi pas ada operasi preman Satgas ini, anti preman, nah ya. itulah baru sekarang betul-betul ditindak. Gitu. Oke. Itu tadi ya kayak gini ini sebetulnya tidak perlu terjadi apabila dari BPN dan Polri bisa pandai dan cepat menentukan kalau ada tanah sengketa itu, oh ini yang berhak ini, sehingga nanti bisa ngusir premannya yang ada di situ atau mengalahkan siapa yang pihak lain yang
harus mengalah gitu. Oke, dan itu Itu nggak sebenarnya akan terjadi. seharusnya bisa dilakukan di level BPN dan kepolisian tanpa harus masuk pengadilan lagi nih Pak. Ya gini, kalau masalah sengketa ya, setahu saya nih ya, yang nama sengketa itu kalau diselesaikan ke pengadilan, itu jarang yang selesai dengan cepat. Iya. Karena apa? Karena masalah sengketa tanah itu melibatkan biasanya ya undang-undang masalah perdata. Terus hukumnya hukum pidana, petun, PT-UN, kemudian undang-undang waris. Itu yang sering berlibat-libat kayak gitu. Iya. Jadi dalam satu sengketa itu ya, yang pengalaman saya dulu di BPN itu, A lawan B gitu ya, ini gugat. Ini menang pidananya, ini menang perdatanya. Ini naik banding lagi terus, jadi sampai satu kasus itu kadang-kadang ada 5 sampai 7 putusan, itu masing-masing punya menang dan kalah. Iya. Disitulah sehingga akhirnya kalau ke pengadilan tidak selesai. Padahal kalau orang BPN ya, kalau ada orang sengketa ke sana, kebanyakan mereka kemudian melihat, oh kalau ada sengketa, mereka mempersilahkan ke pengadilan. Iya. Akibatnya ya kayak gitu, sengketa tuh banyak yang nggak selesai-selesai karena memang sorry ya, putusan pengadilan sendiri itu kadang-kadang tidak konsisten. Tidak konsistennya? Artinya ini tadinya menang sini, kemudian menang sini, Oh, menang oke. sini. Apalagi terngiang-ngiang ya, siapa yang menang, siapa yang bayar, itu yang menang. Akibatnya itu tadi putusan nggak pernah selesai ya, Iya. karena ini menang, ini menang. Saya pernah punya kasus dulu, menangani kasus pertanian, sudah 4-0, udah sampai kasasi ya. Kasasi. Sudah 4-0 kita menang. Dan perkaranya itu mulai tahun 2001 sampai 2019. Ini 4 set ini. Oh. Pengadilan Negeri Tinggi Kasasi. Ini 4-0 di PK. Kalah ini, gugur semua ini. Itu yang terjadi. Oke. Belakangan apa? Ternyata mereka nyuap. Iya, ujung-ujungnya Itu ada kayak gitu, itu mafia pengadilan itulah yang jadinya. jadi salah satu kondisi kenapa jadi sengketa tanah nggak selesai, antaranya itu tadi di peradilan yang tidak jujur gitu ya, kemudian yang mengsinggung dari BPN-nya sendiri juga tidak nggak berani tegas gitu ya. Oke. Kemudian dari polisinya sendiri juga kalau ada usaha ruwet kayak gitu tuh nggak bisa menentukan mana yang salah mana yang benar, hanya paling pol dia hanya nangani pidananya doang gitu. Tapi sengketa nyata enggak. Makanya saya sebagai dulu mantan deputi itu ya, saya menyarankan kalau ada apa-apa sengketa tanah lebih baik win-win solution. Win-win solution itu kan konotasinya harus bayar lagi nggak sih? Oh enggak, win-win solution itu artinya yang bersengketa masing damai dibagi 2 atau gitu kalau. Oh, Win-win solution sama-sama inilah. Kalau misalnya ya antara ini ahli waris ini dengan ini paling ini nanti dikasih. apa lahannya dibagi 2 begitu lahan Ya BMKG kalau itu? lahan dibagi 2 atau dikasih kerohiman istilahnya gitu. Iya kan harus bayar lagi berarti kan Pak. Bayar ke preman jadinya kan Pak. Oh bukan para preman. Win-win solution itu artinya gini. Kalau orang bersengketa kan lapor ke BPN. Lapor ke BPN kemudian dipanggil. Pihak sana, pihak sini digelar. Oh ternyata kasusnya seperti ini ya. BPN biasanya yang terbaik adalah menawarkan win-win solution itu damai aja lah. Oke. Damai nanti entah 50-50 atau 60-40 tergantung daripada kekuatan hak kepemilikannya itu tadi. Itu lebih baik ketimbang kalau kita menempuh jalur pengadilan. Saya sendiri tuh mantan deputi ngurus tanah mulai tahun 2001 baru putus sampai 2019 itu 4 kali putusan. Di PK dan diputar-balikan. Diputar balik itu. Iya. Oke, baik kita break dulu Contoh Pak. Nanti itu. akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Arianto, kalau kita kemudian membahas tentang modus
pola-pola pendudukan lahan oleh ormas ya Pak. Ini kan sebenarnya sudah sangat sering terjadi. Sering, kan sudah tapi lama kasus lama, itu. modusnya sama, kebanyakan begitu-begitu saja. Nah, kalau Anda melihatnya, bagaimana sebenarnya seharusnya pola penanganan agar tidak berhenti ketika terjadi kasus, nanti kemudian hanya beberapa orang saja yang kena dan dilepas sebagai oknum. Kemudian ormasnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau memberantas, sekarang yang Mbak tanyakan bagaimana cara nangani preman yang suka menguasai lahan itu. Agar kemudian Atau ormasnya semua? juga bertanggung jawab, Ya, Pak. kalau saya pikir ya, ormas yang anggotanya itu ikut melakukan tindakan pidana, itu tidak kebal hukum. Karena di dalam undang-undang ormas itu ya, ormas itu tidak boleh anggota ataupun pengurusnya melakukan tindak-tindakan yang ya satu mengganggu ketertiban, itu nggak boleh. Terus kemudian berlagak seperti aparat yang mestinya itu dilakukan oleh aparat, itu mestinya nggak boleh. Contohnya itu tadi masang pelang kemudian ini itu jelas nggak boleh. Jadi kalau menindak ormas yang berperilaku preman itu sebetulnya tidak harus mengacu pada undang-undang ormas. Karena kalau kita tuh mengacu pada undang-undang ormas, itu sanksinya akhirnya cuma sanksi administrasi, diperingati 3 kali, kemudian diusulkan kepada hakim untuk untuk dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Itu kan kalau sanksi pelanggaran ormas. Padahal di dalam undang-undang ormas itu ada pasal 81 bunyinya gini. Siapapun sendiri atau orang lain yang melakukan pidana, baik yang merupakan anggota dan pengurus ormas yang melakukan tindak pidana bisa dituntut diproses pidana. Ini berarti pasalnya ada, tapi masalahnya sampai sekarang tidak pernah dipakai. Cuman berarti. itu nggak tahu saya kok nggak pernah diterapkan. Tapi kalau untuk polisi itu tadi ya, ini kan kalau polisi kan sebetulnya kan dengan menduduki itu sudah. Makanya Pak Kapolri mengatakan begini, kita tidak pandang bulu ya, yang melakukan tindakan premanisme, entah itu preman, nggak itu ormas, nggak itu LSM ditindak. Yang kita tindak adalah tindakannya itu. Sebetulnya ya nggak usah melihat apakah itu anggota ormas apa tidak. Polisi kalau ada anarki kayak gitu sebetulnya bisa langsung tangkap. Nah, seperti kemarin ini baru kelihatan kan. Begitu ada, ini kan sekarang lagi ada operasi ini. Iya. Ada kayak gitu kok nggak ditindak kemarin. Waktu saya ditanya sama, itu sebenarnya udah kayak gitu ya langsung tangkap aja. Untuk lihat kemarin ditangkap. Iya. Baru kemarin ditindak. Baru kemarin ditindak. Polda Metro masih mengadakan penyelidikan. Menurut saya itu, itu dilaporkan udah sebulan yang lalu dan sengketa itu sudah 2 tahun yang lalu. Disitulah di sini kalau menurut saya ini kelemahan daripada aparat yang bertanggung jawab itu untuk menentukan ini status tanah ini siapa. Ya. Siapa yang menentukan status tanah itu adalah BPN. Nah, makanya itu harusnya kalau ada sengketa tanah itu ya, mestinya BPN aktif manggil semua yang terkait, pelapor dan terlapor, kemudian saksi ahli, kemudian instansi yang terkait, kepala desa dan sebagainya itu diundang, digelar. Ini tanah ini sebenarnya punya siapa sih? Baik. Oh gini cek gini ini. Ditimbang, oh ada putusan pengadilan ini didanulir dengan gini. Berarti Pak, ini kesimpulannya tanah ini hanya ada para ini. Baik. Yang lain harus mundur. Nah, kalau gitu tegas tuh. Iya, itu kalau kita bicara dalam tataran ideal ya Pak Arianto. Iya, harusnya memang kayak gitu, harusnya tapi jarang dilakukan di lapangan. Oke, baik. Saat ini sudah bergabung bersama kami pengacara Ketum Grip Jaya, Sunan Kalijaga. Selamat malam, Pak Sunan. Ya, selamat malam semuanya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya Tasya Liutmila, di studio sudah ada Pak Arianto Sutadi, Irjen Polisi Purnawirawan, Penasehat Ahli Kapolri. Pak Sunan, saya ingin tanggapan Anda atas penangkapan 11 orang anggota Grip Jaya. Iya, yang pasti pertama-tama saya mengucapkan ya, selamat untuk tim Direktorat Krim Polda Metro Jaya ya yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu membuat masyarakat menjadi aman dan nyaman dalam beraktivitas. Namun demikian, saya juga melihat ya, kan ada beberapa orang yang diduga sehingga diamankan. Nah, saya juga melihat ada ibu-ibu itu, terus ada bapak-bapak juga yang infonya mereka adalah ahli waris tanah tersebut. Nah, justru ini satu tantangan buat tim Direskrim Polda Metro Jaya
tim penyidik betul-betul hati-hati dalam menelusuri, ya, dalam menyelidiki bahwa tanah ini sebenarnya punya siapa. Ya, mungkin saja ini kan saya mendapatkan info ya bahwa para ahli waris yang mengaku memang memiliki tanah tersebut itu sudah tidak ada jalan lain, sudah tidak punya biaya, sehingga mereka mengadukan peristiwa atau haknya yang merasa dirampas itu ke markas Grip Jaya, infonya kalau nggak salah seperti itu. Ini info yang Anda terima ya, Pak Sunan? Ya, yang dimana akhirnya Grip Jaya memang sepengetahuan saya juga itu ada punya bantuan hukum. Ada bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang mengalami hal-hal ya seperti ini tadi, ya merasa dizolimi, ya, atau tidak mendapatkan keadilan, tapi juga tidak punya biaya untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti menggunakan jasa pengacara gitu. Nah, disinilah nanti saya berharap ya pihak penyidik Polda Metro Jaya khususnya betul-betul mendalami kasus ini, sehingga seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, Pak Arianto tadi, jangan sampai hak yang memang punya hak atas tanah itu jadi terzolimi. Artinya kalau memang itu bukan haknya BMKG, ya polisi juga harus berani menyampaikan bahwa itu punyanya ahli waris mungkin misalnya. Oke. Ya, ini perlu penelusuran lah. Oke, kalau Anda sendiri sebagai pengacara dari Ketum Grip, informasi atau data-data apa yang Anda miliki yang meyakinkan bahwa memang tanah yang tanda kutip dikelola oleh Grip membantu para ahli waris ini memang tanah milik ahli waris itu, Pak Sunan? Ya, jadi perlu digarisbawahi, saya ini bukan kuasa hukum dari pihak organisasi Grip. Saya hanya menjadi kuasa hukum dari pihak Bapak Hercules pribadi, gitu. Jadi untuk lebih jauh, saya belum bisa bercerita atau menyampaikan sesuatu yang memang saya tidak menguasainya, gitu. Mohon maaf. Oke, tapi kalau dari 11 orang itu memang anggota Grip ya, Pak Sunan? Saya nggak tahu, karena kan ini baru info ya, dan saya juga tidak diinformasikan oleh Pak Hercules gitu misalnya, Mas Sunan tolong bantu teman-teman Grip, itu juga tidak ada. Artinya saya tidak tahu apakah betul dari 11 orang yang diamankan oleh Polda Metro Jaya itu semua anggota Grip kah, atau ada siapa di luar daripada anggota Grip. Jadi saya belum mendapat info karena kebetulan Pak Herculesnya juga belum menginformasikan kepada saya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Arianto. Sekarang Pak Arianto, kalau Anda melihat kasus ini, kemudian kita tadi juga mendengar ada beberapa orang yang sebenarnya sudah membayarkan ya Pak, ada di lahan itu, kemudian membayar, ada pengusaha yang bayar 3,5 juta per bulan dari Januari sampai Mei, kemudian juga ada pedagang hewan kurban sudah bayar 22 juta. Apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka sudah menyetorkan uang kepada orang-orang tertentu yang ternyata belakangan kita ketahui ternyata transferan itu kepada ketua Grip DPC Tangsel, tapi sekarang akhirnya semuanya harus diambil. Gitu. Iya. Saya bisa terangkan gini ya, polisi itu kemarin melakukan operasi ya berat gitu. Pokoknya pasti ya sebelumnya sudah dapatkan pertimbangan. Kira-kira status tanah ini bagaimana? Dan saya yakin polisi sudah tanya ke BPN pasti. Statusnya tanah ini bagaimana? Saya hanya mengira-ira bahwa ini, apalagi ini pemerintah sudah mulai mau melakukan pembangunan. Berarti akan nggak mungkin lah pemerintah itu main serobot aja tanah rakyat kemudian dia ini. Apalagi pemerintah itu sudah punya hak pakai. Artinya dia secara sah sudah dikeluarkan surat yang resmi sebagai yang nilai kepemilikan yang paling tinggi. Iya. Dan kemudian pemerintah sudah lama itu menguasai lahan itu kan dulu kan, karena kemarin kan baru mau dibangun aja kan, baru kemudian timbul reaksi. Itu jadi kepemilikan pasti polisi sudah menduga pasti ini miliknya BMKG gitu kan. Dia pasti tidak akan menerima alasan daripada ahli waris ini yang saya masih punya girik dan menang itu.
Karena kalau gitu tuh gampang dilihat kok siapa yang anu. Iya. Nah, kemudian tapi kan tanah BKPM ini BMKG itu ya kan diduduki oleh itu tadi yang mengaku dirinya preman. Karena ditulis ini di bawah pengawasan itu kan jelas itu Iya, kan ada dan pelangnya ada ya, Pak, ya. tulisannya grade pada situ. Nah, berarti kan itu secara nalar aja kita tahu bahwa tanah itu yang menguasai kan itu tadi advokat tadi. Walaupun dia mengatakan bahwa saya ini membela orang yang benar menurut dia kan itu. Jadi polisi pasti akan mencari yang menguasai tanah itu. Adapun orang-orang yang nyewa di situ tadi ya gitu tadi. Itu sebetulnya korban kan. Iya. Tapi dia tetap diambil karena nanti pasti akan jadikan saksi. Kamu diapakan dulu kan. Dengan dia sudah bayar kepada ini kan lebih jelas lagi bahwa itu yang menguasai itu tadi ternyata menggunakan tanah ini untuk kepentingan dia kan. Itu tambah lagi kan kesalahannya kan gitu kan. Nah itulah yang terjadi. Nah, makanya itu sekarang dengan adanya operasi itu polisi mesti harus cepat-cepat ini meriksa itu nanti milah-milah mana yang semestinya itu ditanggapi untuk dianggap sebagai ini melanggar premanisme itu, termasuk juga tadi ahli waris tadi. Ahli waris itu kan mengatakan itu tanah saya gitu kan. Itu menurut dia kan. Tapi kalau nanti dilihat kepemilikan itu menurut BPN bahwa itu sudah milik negara, berarti kan dia kan tidak sudah merebut orang lain juga kan. Iya. Jadi pasti dia tetap jadi tersangka dia. Itu ahli waris ya gitu. Nah, saya ingin menyampaikan ini ya kalau tadi pada Bapak kuasa hukum itu tadi, dalam kondisi kayak gini ini ya, kalau memang GRIP itu memang membolehkan bawahannya itu untuk bekerja dengan cara yang baik, jadi advokat dan sebagainya. Kalau mau menguasai lahan itu, gitu ya, tanyakan dulu kepada BPN, Pak, lahan ini milik siapa? Itu harusnya prosedurnya kayak gitu. Iya. Enggak hanya orang datang langsung, oke, kasih ini, yang penting kita kuat gitu. Keliru besar lah. Kenyataannya kalau udah dioperasi kayak gini nggak bisa ngelak kan. Oke. Mestinya ini saya betul-betul saya kasih nasihat kepada bapak-bapak ini ya pengelola masa yang banyak itu. Saya senang. Cuman kalau memang konsekuen bahwa ingin tidak akan berlaku premanisme, advokat itu harusnya kalau menduduki tanah itu tanya dulu sama BPN, Pak, ini status tanah ini gimana? Kalau memang itu benar, baru dia duduk situ. Oke. Nanti nggak akan mungkin polisi akan gerebek situ. Iya. Tapi kalau enggak, ya itu akhirnya benturan dengan kayak gitu. Itu solusi yang saya tawarkan ya. Mudah-mudahan kita itu jangan kalau udah kayak gini kemudian wah itu bukan anggota saya misalkan gitu kan, itu oknum. Nah itu nggak bagus kan. Jadinya kita kan nanti nggak ada solusi untuk selesai. Kalau untuk kasus ini saran saya begitu. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda komersial berikut. Tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Sunan. Pak Sunan, saya tahu Anda adalah pengacara dari Hercules. Tapi kan Hercules memang adalah ketua umum dari GRIP Jaya yang saat ini 11 anggotanya diamankan oleh pihak kepolisian. Saya ingin tanggapan Anda dalam rangka polisi yang sedang gencar-gencarnya melancarkan pemberantasan premanisme berkedok ormas. Apa tanggapan Anda? Ya, yang pasti kemarin klien kami, Pak Hercules menyampaikan statementnya bahwa kalau memang di lapangan ditemukan ya ada oknum-oknum anggota GRIP Jaya khususnya yang memang melakukan dugaan pelanggaran pidana, itu silahkan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat secara pribadi. Ya, tentunya tidak ada kaitannya ketika memang tidak mendapatkan perintah dari pimpinan di organisasi, sehingga Pak Hercules sendiri juga mendukung kalau memang ada tindakan-tindakan yang diduga melakukan aktivitas kriminal itu silahkan ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu.
gitu. Pak Sunan, tapi kalau Anda sendiri mungkin bisa bicara klien Anda sebagai ketua umum mau mendefinisikan GRIP itu sebenarnya aktivitasnya seperti apa ya Pak Sunan? Karena kemudian kan per hari ini masyarakat kemudian bisa melihat atau bisa mengkonotasikan GRIP Jaya itu memang seperti preman berkedok ormas. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Perlu diketahui juga kalau bicara ormas, saya pribadi juga anggota dari Pemuda Pancasila ya, yang dimana saya tahu betul ormas-ormas yang berdiri terdaftar dan besar di Republik ini tentunya tidak asal-asalan dalam membangun satu visi dan misi organisasi. Yang pasti tidak ada organisasi masyarakat khususnya organisasi yang saya naungi di Pemuda Pancasila maupun yang sepengetahuan saya, yaitu yang dipimpin oleh klien saya, Pak Hercules, itu menyuruh, mengarahkan untuk anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu sudah pasti tidak ada. Bahkan yang ada di organisasi itu biasanya setahu saya dan memang sudah disosialisasikan adalah bagaimana bisa membantu masyarakat seperti ketika ada bencana alam, musibah, banjir, gempa bumi, lalu juga misalnya ada kayak kemarin ya, ada contoh ada orang yang meninggal membutuhkan bantuan gitu kan, mungkin juga bisa menggunakan jasa-jasa daripada ormas-ormas untuk membantu kelancaran sampai dengan proses pemakaman misalnya ya. Lalu juga ada orang, itu tadi, ini kan ahli waris yang infonya datang ke kantor GRIP ya, yang minta tolong bahwa mengaku atau merasa dizolimi ya, ada hak-haknya yang diserobot kan begitu. Jadi itu tadi, ini kerja yang harus betul-betul serius dari pihak penyidik sehingga tidak ada siapapun yang menjadi korban atau yang terzolimi. Itu menurut saya. Tapi menurut Anda memang bisa diberikan jaminan bahwa dari klien Anda tidak pernah ada perintah bahwa aktivitas GRIP itu memang melakukan aksi-aksi seperti yang kemudian kemarin akhirnya 11 orang itu ditangkap ya Pak Sunan? Iya, itu dapat saya pastikan karena memang beliau juga sudah menyampaikan kalau memang di lapangan faktanya ada mungkin ya anggotanya berbuat pelanggaran hukum, ya itu kan mungkin dikarenakan masalah perut ya, atau mungkin masalah pekerjaan, ya itu tentunya Pak Hercules sendiri juga mendukung pihak penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau untuk kasus yang lahan BMKG ini artinya memang dari Pak Hercules belum ada perintah untuk pendampingan hukum ya berarti Pak Sunan? Belum ada. Oke. Baik, pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak pernyataan dari Nusron Wahid berikut ini. Akan mengecek tentang status tanah tersebut, apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara. Barang milik negara itu selama masih tercatat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, itu masuk BMN. Apakah sudah disertifikatkan atau belum? Selama masih tercatat dalam DJKN, itu kami akan anggap sebagai itu adalah BMN, barang milik negara. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek wakahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada wakahnya. Karena itu saya terima kasih sekali akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info lebih lanjut. Dan ini pola-pola semacam ini, proses pendudukan seperti ini, oleh ormas apapun dan oleh siapapun tidak boleh. Apalagi itu menyangkut BMN atau barang milik negara. Menyangkut kepemilikan orang lain pun nggak boleh. Kalau toh ingin mengatakan ini ya harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Kalau enggak ya lewat mediasi dulu, baru kemudian lewat pengadilan. Nggak boleh asal main terabas begitu saja. Itu lahan kosong.
kita juga kurang tahu antara BMKG dan ahli waris. Nah, tiba-tiba belakangan ini yang selama ini kita... Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Pak Sunan, kemudian saya jadi punya pertanyaan ke Bapak, dengan pengalaman Bapak biasanya menghadapi masalah-masalah seperti ini, bagaimana sebenarnya menarik batas antara mana yang ormas beneran dan ormas yang kemudian sebenarnya kegiatannya tuh sebenarnya premanisme, tetapi kemudian memang karena berlabel ormas seolah-olah memang ketika ada kasus mereka tinggal bilang bahwa itu oknum begitu. Ya, seperti tadi saya katakan dari awal ya, preman itu tadinya orang yang biasa-biasa, yang perorangan kelompok, kemudian maunya bebas sendiri, terus bebas sehingga ini. Tapi kemudian di belakangan ini setelah masa reformasi kan banyak LSM timbul, itu ormas dan LSM ini dibedakan ya. Kalau ormas itu terdaftar, punya izin badan hukum dan sebagainya. Kalau LSM itu setahu saya cuman perkumpulan gitu aja, saya nggak begitu paham itu gininya. Tapi begini, gara-gara dulu preman-preman yang perorangan itu sukses dibiarkan gitu, maka yang ini ormas-ormas ataupun LSM itu mengaku itu tadi, menggunakan itu tadi. Ada yang premannya ngaku LSM, ada yang LSM-nya kemudian niru kegiatan preman kayak gitu. Itu yang terjadi, termasuk juga ormas. Nah, coba tolong tadi ditahan di lahan tadi kan tertulis ini tanah ini di bawah ini dengan vulgarnya kan, itu kan menunjukkan saya dari ormas ini. Itu kan menunjukkan bahwa dia itu berani berbuat gitu ya, walaupun belum ngecek kenyataannya itu siapa punya. Tapi alasannya kan untuk apa? Untuk mencari makan yang halal kayak gitu. Tapi kemudian kan ada orang datang langsung aja diinikan. Makanya itu untuk menghindari yang kayak gitu ya. Dan sekarang kalau ketangkap sih, wah itu oknum. Tidak ada perintah dari pimpinan kan gitu. Nah, makanya itu ini saya kira untuk pembelajaran lah ke depan mengenai masalah premanisme, ormas yang berkedok ormas dan sebagainya itu. Mulai sekarang kita tata ya. Tadi saya senang kalau mendengar daripada Pak Hercules, udah saya juga kan tadi kan. Saya tidak akan merintahkan anggotanya yang salah. Kalau ada anggota salah, saya silahkan tindak gitu ya. Itu mudah-mudahan ini dipahami oleh anggota Seluruh GRIP anggota semua ormas, itu. ya. Tahulah bahwa sekarang Pak Hercules bukan seperti yang dulu loh. Kalau kemarin kita ya, menurut pemahaman saya, itu ada kekeliruan pemahaman. Contohnya aja kemarin. Satu tokoh di Depok itu mau ditangkap, anak buahnya langsung ngeroyok, langsung bakar mobil itu. Iya, bakar itu mobil kan polisi, pemahaman ya. yang keliru tuh, pemahaman yang keliru bahwa dia itu membelain temennya, walaupun temennya itu kayak apa, malah dia berbuat anarkis. Dipikirnya itu nggak akan ditindak kan. Nah sekarang gara-gara itu kemudian kan ada operasi sekarang. Sekarang yang kecil-kecil pun yang preman cuman malakin cuman 500, 1000 itu tangkepin semua kan itu. Ya. Nah, termasuk sampai yang gede yang di Cilegon kemarin itu. Nah ini pembelajaran ya, mudah-mudahan ini pesan saya sama GRIP ini ya, mumpung ada kuasa hukumnya itu, tolong sampaikan pada advokat yang di bawah-bawahnya itu, di drill. Kamu kalau mau backingi tanah ini, cek dulu kebenarannya itu. Ya gitu, harusnya cek dulu kebenarannya, minta surat kuasa. Ceknya kemana? Ke BPN. Kalau udah clear, baru kita berani. Dan kita lapor kepada polisi, Pak, saya nungguin tanah ini, gitu. Kalau memang konsekuen ya itu, jangan cuma pura-pura baik, tapi kalau ada yang di bawah masih menyuruh. Satu lagi pesan saya mungkin ya, harusnya pimpinan inilah ormas ini yang terus menggemborkan ke bawahnya, hati-hati loh, kamu kok melanggar tak copot dari keanggotaanku. Barangkali itu bisa menambah edukasi ya. Coba Pak Sunan kita tanyakan. Pak Sunan, ada tidak mungkin imbauan dari Pak Hercules bahwa ada semacam mekanisme kontrol ya di dalam GRIP itu, sehingga orang-orang di bawah itu tidak bisa kemudian melakukan aksi premanisme yang akan mencederai nama ormas itu? Iya, sudah kemarin kan begitu sedang setelah terjadinya peristiwa yang di Depok itu, klien kami Pak Hercules mengumpulkan anggota-anggota GRIP Jaya dan menyampaikan di situ bahwa terutama ketua umum tidak membenarkan lah peristiwa tersebut ya, terutama dan apalagi kebetulan memang mereka bisa dibuktikan bukan anggotanya daripada GRIP gitu ya. Dan juga di situ disampaikan kemarin di hadapan kita semua bahwa apa yang diperbuat ya
oleh seseorang, walaupun dia menggunakan seragam ataupun dia menggunakan ormas, selama itu melakukan pelanggaran pidana dan tidak tidak diperintah oleh pimpinannya, maka itu akan menjadi tanggung jawab pribadi. Gitu. Sudah disampaikan kemarin. Oke, baik. Terakhir mungkin saya ke Pak Arianto lagi, bagaimana caranya agar kesadaran ini tidak musiman, Pak? Ini kan kadang-kadang musiman ya, hanya karena saat ini memang polisi sedang gencar-gencarnya memberantas premanisme. Mungkin nanti 2-3 bulan lagi kita sudah lupa akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Saya perlu tegaskan ya bahwa operasi ini, penegakan hukum ini yang secara serentak ini hanya bisa meredam maraknya preman. Tapi kalau untuk memberantas preman secara sampai akar-akarnya itu paling sedikit ada 5 strategi, Mbak. Oke, apa tuh? Strategi yang pertama adalah menghilangkan akarnya. Akarnya itu adalah apa? Sulitnya job, kemudian ini apa? Sehingga sangat menarik nih apa? Lebih sulit dan itu PR pemerintah ya berarti Pak. Ini makanya inilah seharusnya ini kewajiban pemerintah untuk menyediakan ini. Yang kedua, strategi yang kedua adalah pembinaan. Pembinaan itu adalah membina supaya tidak ada orang niatnya tertarik untuk ikut-ikutan preman. Contohnya, yang calon preman susah soal pekerjaan dikasih pembinaan, jangan sampai kamu ikut-ikutan. Termasuk juga mantan preman. Mantan preman yang sudah sadar itu dikasih bimbingan, kasih pekerjaan sehingga dia tidak balik lagi preman. Itu kalau pembinaan itu sasarannya pada niat ya. Kemudian pencegahan. Pencegahan itu bisa dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat. Pencegahan adalah kalau aparat penjagaan, patroli dan sebagainya. Kalau masyarakat mengadakan pos-pos itu yang mengimbangi preman itu gitu. Yang ketiga baru penegakan hukum itu tadi. Nah, penegakan hukum itu tadi ada 3 tahap. Kalau kondisinya landai biasa pakai kegiatan rutin. Tapi kalau agak meningkat sedikit pakai kegiatan yang ditingkatkan. Jadi fokus. Terakhir pakai operasi ini tadi. Nah, yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi dari semua instansi yang berkaitan dengan preman. Contohnya polisi, BPN kalau itu masalahnya, terus kemudian Kemdagri, terus Pamong Desa dan Babinsa dan sebagainya itu koordinasi dalam rangka mengantisipasi preman itu supaya tidak ini. Operasi ini bagus ya sekarang ya. Karena yang tadinya muncak, wah kelihatan orang kan dengan gagah berani preman, sekarang pasti udah tiarap. Tapi setelah operasi itu ada batasnya. Bisa 1 bulan, 2 bulan, tapi nggak akan mungkin sepanjang tahun. Nah, nanti kalau operasi sudah selesai, harus dilanjutkan dengan masing-masing itu tadi semua melakukan anunya. Harus dilaksanakan. Iya, melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dan rakyat ini dengan adanya operasi ini kan berani lapor. Nah, itu terus dibina terus dan kemudian diyakinkan kalau lapor dilindungi. Nah, gitu. Hanya dengan gitu maka nanti preman akan terkendali lah. Kalau berantas semuanya nggak bisa selama manusia itu masih susah nyari kerjaan. Apalagi di tahun ini ya Pak dengan gelombang PHK yang sangat besar, memang itu mungkin harus lebih diperketat lagi. Terima kasih Pak Arianto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pak Sunan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.